keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tangkap, mengikut Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tangkap, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tangkap, ku tangkap salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tangkap, ku tangkap, ku tangkap, ku tangkap. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengasihi-Mu, kami berbakti, kami melayani, dan kami memberkati-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang jadi kekuatan dan kemampuan kami untuk segalanya. Untuk itu kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022. Nah, kami akan membawakan firman Tuhan pada sidang jemaat yang ada di GPT, Gereja Betel Tabernakel Amburawang Darat. Nah, pagi hari ini kami akan menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang semu-semu atau setengah-setengah, bukan kebenaran yang sifatnya a priori, tetapi di sini esensial. Jadi ini sangat penting bagi kita. Mari kita bahas yang terdapat di dalam kebenaran ini, yaitu yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ya, saya akan berikan judul saja ya, yaitu jangan ada dusta di dalam pelayanan. Ya, ini judulnya. Jadi jangan ada dusta di dalam pelayanan ini. Kadang-kadang pelayanan ini menjadi satu konsep yang salah, menjadi suatu konsep yang salah. Contohnya, orang sudah frustrasi, larinya pelayanan, sekolah Alkitab, ingin menjadi pendeta. Orang di situ sudah bangkrut, katanya di situ peralihan, ya, dapat suara dari Tuhan, harus sekolah Alkitab, menjadi pendeta dan melayani Tuhan katanya, ya. Jadi padahal melayani Tuhan itu bukan melayani Tuhan seperti zamannya Elia, zamannya Nabi Elisa, bukan. Tetapi sebenarnya melayani pekerjaan Tuhan yang saat ini bukan melayani Tuhan langsung, tidak, tetapi melayani Tuhan
melayani umat, yang saya maksud yaitu melayani umat manusia. Nah, dengan demikian saya akan membahas beberapa hal. Sebenarnya kalau saya akan menjelaskan di sini terdiri dari beberapa konsep-konsep, namun di sini saya akan mempersingkat, yaitu di bagian yang pertama saja yang akan saya bahas, yaitu bagian yang pertama, kebenaran yang sejati. Ini yang terdiri dari adalah Allah memilih kita, ya, bukan kita yang memilih Allah. Jadi Allah itu mencari kita, memilih kita, bukan kita yang mencari Allah dan kita yang memilih Allah. Yang kedua yaitu bagian B, menjadikan kita anak. Jadi Allah jelas-jelas kita dijadikan anaknya, ya. Jadi umat Kristen itu disebut anak-anak Allah karena di dalam firman Tuhan di sini yaitu orang-orang yang percaya memang dijadikan anak Allah. Amin. Ini penting. Yang bagian ke C yaitu penebusan. Ini sangat penting, esensial sekali. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yaitu melalui salib Kristus. Tidak ada orang Kristen kalau tidak ada salib Kristus. Tidak ada orang masuk surga ya di dalam kekristenan jikalau Yesus Kristus tidak disalibkan. Amin. Nah, bagian yang terakhir di sini pendamaian dengan Allah. Jadi kita umat manusia ini sudah diperdamaikan dengan Allah karena hubungan kita dengan Allah ini sudah bukan jauh lagi seperti zamannya Daud. Daud mencari Tuhan, Daud mencari Allah, ya. Musa di situ berdoa untuk mencari Allah, bukan. Konsep zaman sekarang itu tidak seperti itu. Konsep zaman sekarang itu kita sudah diperdamaikan dengan Allah, otomatis kita sudah sangat berhubungan erat dan dekat sama Allah. Kita tidak usah Allah kita dicari-cari. Ayo mencari Tuhan, ayo mencari Allah. Keliru. Jadi kalau istilah-istilah mencari Allah, mencari Tuhan, nah itu istilah zamannya Perjanjian Lama, zamannya Taurat, zamannya Musa, ya, zamannya Nabi Elia, zamannya Nabi Isa. Nah, tetapi konsep yang sekarang ini sebenarnya kedekatannya hampir sama seperti zamannya Adam. Jadi Adam itu sangat dekat dengan Allah, komunikasinya lancar dengan Allah ketika Adam belum jatuh di dalam dosa. Nah, setelah Adam jatuh di dalam dosa, maka sudah jauh umat dari Allah. Karena itu keluarlah hukum Taurat untuk mencari Allah, tujuannya untuk membenarkan di dalam Allah, untuk membenarkan di hadapan Allah. Nah, mari kita bahas satu persatu di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama saya akan bacakan, mari kita baca, yaitu Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat, yaitu Allah memilih kita. Mari kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia itu dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Artinya kita di sini bisa hidup berdamai dengan Allah, kita bisa hidup berdampingan dengan Allah karena kita sudah menjadi kudus. Dan menjadi kudus itu bukan usaha kita mencari kudus. Ayo kita berpuasa supaya kudus, ayo doa kita ditambah, sembahyang kita didoa, penyembahan kita ditambah, kalau perlu semalaman, 2 malaman, 3 malam, supaya lebih kudus lagi. Tidak, bukan itu. Ayo berpuasa ya Senin Kemis, dari Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu dan lain sebagainya. Bahkan gak makan sama sekali, cuma minum toh. Gak ada gunanya, gak ada artinya. Tidak akan menjadi kudus karena kita memang sudah kudus. Kekudusan kita sudah oleh karena ditebus oleh darah Kristus. Amin. Nah, jadi kita dipanggil oleh Allah sebelum dunia dibentuk supaya kita menjadi kudus di hadapan Allah dan kita diterima oleh Allah. Amin. Jadi kalau kita tidak kudus di hadapan Allah, maka kita tidak diterima oleh Allah. Nah,
Oleh karena kita sudah dikuduskan oleh darahnya, kita pasti diterima oleh Allah. Ya baik, berikutnya bagian B. Ya, menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, kita baca 1 Efesus ya pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca 1 sampai 5 atau sampai 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya. Jelas ya, kita dijadikan oleh Yesus Kristus sebagai anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Bapak kita yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ya Bapak kita. Ya, ini penting kita harus pahami. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita ini dimuliakan di dalam Yesus, dikasihnya, dikasih karunia kan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus oleh Yesus Kristus. Ini sangat penting. Karena apa? Kita memiliki hak yang kuat di dalam kekristenan kita, bahwa keselamatan itu kekal. Keselamatan itu untuk selamanya, bukan sementara. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu akan tetap menjadi milik orang-orang Kristen. Apapun yang terjadi, apapun persoalannya, apapun permasalahannya di dalam hidup, apapun perilakunya, apapun perbuatannya, tetap keselamatan menjadi yaitu milik orang-orang percaya, yaitu milik orang Kristen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat, dahsyat Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah dendam. Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah membenci kita. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengutuk kita. Karena apa? Karena kita sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Bagian yang kecil yaitu penebusan. Ya, kita tidak bisa selamat, kita tidak bisa masuk surga, kita tidak akan memiliki hidup kekal tanpa adanya penebusan yang dari Yesus Kristus. Ya, kita baca Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita semuanya adanya pembenaran, yaitu pembenaran atau pengudusan yang dari Allah, bukan pengudusan usaha kita, bukan pengudusan upaya manusia. Ayo mencari supaya kita lebih kudus lagi. Ayo mencari kita supaya lebih dimuliakan lagi. Ayo kita mencari supaya kita tetap berada di dalam keselamatan. Keliru. Konsep keselamatan yang kekal di sini tidak mengandai-andai, tidak kemungkinan, melainkan kepastian. Dan kita pasti diselamatkan, pasti masuk surga, dan kita pasti memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Nah, inilah yang terakhir. Bagian yang terakhir yaitu tentang pendamaian dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab jikalau kita masih seteru, ya ingat, kita dahulu masih seteru dengan Allah. Karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam, sehingga kita menjadi musuh Allah dan menjadi setru Allah. Nah, dengan demikian kita kalau ingin menjadi kudus, kita harus membayar harta, membayar harga, yaitu lewat harta kita, lewat binatang, ya lewat hewan yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menebus yaitu dosa dan kesalahan kita, untuk menjadikan kudus. Tapi bersifat sementara kekudusan itu, yaitu penebusan yang untuk sementara, dengan membawa domba, dengan membawa sapi, dengan membawa binatang, ya
melalui imam-imam seperti kepada Imam Eli, seperti kepada Imam Elia, Elisa dan lain sebagainya, Imam Harun dan lain sebagainya, itu membawa korban-korban yang untuk menjadi penebusan dosa dan penebusan salah kita. Tetapi semua itu bersifat temporer, bersifat sementara. Namun penebusan yang sejati, kebenaran yang sejati, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, darah anak domba Allah itu yang membawa kita untuk pendamaian kepada Allah. Ya, di sini. Sebab jikalau kita dulu satu dengan Allah, sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi pendamaian kita dengan Allah, hubungan kita Allah diadakan restorasi kembali, diadakan pembaruan, diadakan transformasi kembali dengan Allah itu oleh karena yaitu salib Kristus. Amin. Jadi kita bisa berdamai dengan Allah, bisa komunikasi lancar dengan Allah, bisa berhubungan langsung dengan Allah, dan kita tidak perlu menggunakan imam-imam, dan kita tidak perlu menggunakan wakil-wakil, tetapi kita langsung datang kepada Tuhan, meminta, memuji, menyembah, dan memuliakan namanya dengan kehidupan kita secara pribadi, secara personal. Dengan demikian maka itulah yang disebut hubungan pendamaian. Umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus telah diadakan, yaitu pendamaian yang sangat erat, yang sangat di situ damai dengan Allah. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi yaitu hubungan kita yang jauh dengan Tuhan, tidak ada lagi gap terhadap Tuhan, pemisahan dengan Tuhan, karena kita sangat dekat dengan Allah. Kita lanjutkan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita justru bermegah, berbangga dengan Allah kita, karena kita tidak jauh dengan Allah, karena kita sangat dekat dengan Allah. Amin. Karena kita sangat yaitu berkomunikasi yang dengan erat dan kuat dengan Allah. Jadi kita mudah, lancar, gampang kita bisa bertemu dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Kita bisa berbicara, kita bisa meminta, kita bisa memohon kepada Allah itu sendiri, dan juga kita bisa menyembah langsung. Tidak perlu menggunakan sarana-sarana, ya. Tidak perlu kita kalau misalnya mendoakan orang. Ayo, siapa yang sakit sekarang ini, ya, ini harus melalui, ya, pendeta tidak. Ayo, kalau ada yang sakit kita harus melalui seorang diaken tidak, ya. Ada sarana-sarana yang lain, terus harus menggunakan minyak yang lebih manjur. Minyak apa yang dimaksud? Minyak urapan. Minyak urapan dibuat dari minyak zaitun, yaitu bukan minyak urapan lagi. Kalau minyak urapan yang dimaksud secara religius, secara spiritual, itu adalah Roh Kudus. Minyak urapan yang secara yaitu buatan manusia itu tidak diperlukan lagi. Minyak urapan yang sudah terjadi, yaitu Roh Kudus yang telah memenuhi dan mengurapi kita, itu berkuasa atas hidup kita. Dan apa yang kita minta, apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, pasti semua akan berhasil dan ada jawabannya dari Tuhan. Ya, jangan percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan yaitu urapan minyak. Gak perlu percaya dengan ada orang yang mempunyai manuver-manuver, membawa air untuk dibawa pulang mengobati orang sakit. Ya, diberikan air, diberikan kertas, ditulis sembuh misalnya. Tidak perlu seperti itu. Katakan orangnya siapa yang perlu didoakan, cukup. Namanya siapa yang perlu didoakan, cukup. Ya, kalau kita tidak bisa mendatangi seorang pendeta yang katanya itu ahli dalam kesembuhan, tidak ada. Jadi tidak ada ahli yang pendeta, ahli kesembuhan, tidak ada. Semua yaitu umat bisa mengatakan bahwa orang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, yang timpang berjalan, yang bisu berkata-kata, jikalau dengan keyakinan dan iman. Jadi yang perlu, yang sangat penting kita ini membesarkan, memupuk kerohanian kita agar kita yaitu semakin mempunyai
sikap berani untuk memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa segala sesuatunya pasti terjadi oleh kehendak Allah, pasti terjadi oleh kehendaknya. Itu yang sangat penting. Ya, ada orang-orang yang mengatasnamakan yaitu kesembuhan dengan cara menggunakan minyak, kesembuhan dengan cara menggunakan air, jadi dibawahi air dan lain sebagainya. Itu bohong, itu nggak benar, ya, itu salah, itu mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, orang-orang yang mempunyai konsep-konsep dan mempunyai cara-cara yang seperti itu bukan Yesus Kristus yang dibesarkan, tetapi dirinya cari popularitas, yaitu cari namanya supaya namanya dikenal, dipuji orang. Tidak penting bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, cukup nama Yesus Kristus yang dipuji, cukup nama Yesus Kristus yang harus ditinggikan, yang diagung-agungkan. Amin. Itu sangat penting. Jadi ini adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sungguh di sini benar-benar nyata, yaitu firman Allah yang benar, firman Allah yang sungguh-sungguh berdasarkan firman yang esensi, yaitu firman yang sungguh-sungguh tertulis di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatunya berdasarkan kehendaknya. Tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jikalau kita menghadapi segala sesuatu yang apa ingin kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan, cukup di dalam hati atau mulut kita mengatakan, Tuhan tolong saya akan melakukan apa yang kami kerjakan. Tuhan tolong saya untuk bisa disembuhkan. Tuhan tolong saudara saya disembuhkan. Tuhan tolong orang tua saya disembuhkan. Tuhan tolong mereka yang sakit disembuhkan. Cukup saudara-saudara. Jadi kita cukup memuliakan nama Tuhan, cukup meninggikan nama Tuhan. Jangan meninggikan dirinya sendiri, jangan mempolaritaskan dirinya sendiri, ya, jangan memperkenalkan dirinya sendiri, tetapi perkenalkan Yesus Kristus Tuhan, perkenalkan Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita tutup di dalam doa kita. Kita angkat pujian untuk menutup doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan dipenuhi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Diberkati engkau saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan seterusnya diberkati dalam nama Yesus yang percaya. Mari kita sama katakan amin. Amin. Tuh.